El Rumi. Bung Rumi, balik Ya. lagi. Tadi kita juga selain ada nama Raven, Anda bilang juga ada beberapa nama yang memang kita lihat ada nama Iqbal, tapi juga yang memang menarik perhatian ada Gui Jangge di sini. Ini juga kemarin juga memang sempat begitu menarik perhatian dengan permainannya, begitu cepat seperti itu. Tapi Anda melihatnya permainannya, performanya hari ini seperti apa? Iya, Iqbal itu Iqbal Gui Jangge. Ya, dan itu dia memang pemain yang cukup menonjol, terutama sudah mulai terlihat di U16. Bahkan kita ingat betul ada situasi ketika dia tidak tampil, maka tim lini belakang kita menjadi agak kedodoran. Nah, Iqbal inilah yang menjadi representasi kenapa kemudian John Rivan menjadi sorotan. Kenapa? Pemain belakang kok lebih produktif dibandingkan dengan pemain depan. Tapi kan setelah pertandingan ini kemudian terjawab bahwa sama-sama bisa mencetak 3 gol. Jadi tidak ada alasan lagi kemudian untuk membandingkan. Tapi Iqbal adalah leader, Iqbal adalah kemudian pemain yang bisa mengorganisir lini tengah, Iqbal adalah pemain yang bisa memunculkan kepercayaan diri dengan gol yang diciptakan. Jadi ini pemain yang punya kualitas dan kita berharap bahwa dia kemudian bisa melanjutkan tradisi pemain-pemain belakang Indonesia yang punya kualitas bagus. Karena kita pernah ada periode itu ketika misalnya kita tahu ada Aples Tecuari, kemudian kita juga pernah namanya punya Mursid, kita pernah punya Bejo Sugiantoro. Sebelum kemudian akhirnya datang pemain-pemain diaspora yang buat pemain belakang kita agak susah untuk bersaing di lini belakang untuk timnas senior. Iqbal menunjukkan hal yang berbeda dan warna baru di sini ya. Oke, tadi kita sempat membahas terkait dengan bagaimana Indra Syafri akhirnya mampu meramu mereka semua ini. Strategi seperti apa? Karena kita lihat kemudian belajar dari fase grup ini, kemudian bagaimana nanti Indra Syafri akan meramunya lagi pemain-pemain ini untuk lanjut ke melawan semifinal ini. Iya, ini yang menjadi tantangan. Kalau kemudian menghadapi Kamboja kita menang biasa, kemudian kita menghadapi Timor Leste kita menang biasa, Filipina biasa. Ini tim-tim yang kemudian memang secara tradisi berhasil kita kalahkan. Baik itu di level junior atau kemudian di level senior, semuanya relatif bisa kita kalahkan. Yang tantangan berikutnya adalah memang ketika kita bertemu dengan entah itu Malaysia, karena kan nanti plotnya adalah juara grup ini akan bertemu dengan juara grup di grup C. Dan itu antara Malaysia atau kemudian juga dengan Thailand. Dua tim ini sama-sama tim lawan klasik untuk Indonesia. Baik itu Thailand atau kemudian Malaysia. Tapi sekarang kalau kita bicara Malaysia yang sekarang berada di puncak klasemen, kita bicara tim muda ini adalah tim yang relatif lebih bagus dibandingkan dengan seniornya. Kenapa? Karena mereka adalah juara bertahan. Tahun lalu mereka menjadi juara di 2022. Artinya mereka punya kualitas yang bagus. Tim muda mereka bagus. Yang kedua, kalau kita lihat di 2 pertandingan awal, mereka memperlihatkan mereka adalah tim yang memang sangat bisa mengancam. Menghadapi Brunei Darussalam, mereka menang dengan 11-0. Meskipun Brunei memang bukan tim dengan tradisi sepak bola yang bagus. Menghadapi Singapura, mereka menang dengan skor 4-0. Artinya bahwa mereka adalah tim yang memang bisa memberikan ancaman. Kalau kita bandingkan dengan Thailand, Thailand di 2 pertandingan sudah sama-sama bertemu dengan Singapura, sudah bertemu dengan Brunei. Malaysia jauh lebih produktif. Ketika Thailand bertemu dengan Brunei, mereka hanya menang 6-0. Kemudian kita bertemu dengan Singapura, mereka hanya menang 2-0 atau 1-0. Artinya jelas Malaysia memperlihatkan mereka tim yang sangat potensial untuk bisa merebutkan Indonesia. Tapi kalau kita melihat nanti permainan, bila memang Malaysia ini akan mengancam Indonesia, artinya bagaimana kemudian kita harus hasil evaluasi apa yang memang harus atau mungkin catatan lah oleh Indra Syafri untuk anak-anak asuhnya? Mention yang paling penting itu sebenarnya sudah disampaikan Indra Syafri adalah jangan memuji timnas atau pemain-pemain muda ini terlalu tinggi. Kenapa? Karena nanti justru akan terlalu dalam euforia. Fase grup itu bukan apa-apa, fase grup sesuatu yang biasa. Meskipun memang kalau kita lihat apalagi kalau kita lihat secara sejarah, sejak Indonesia menjadi juara di 2013, kita itu 3 kali berhasil lolos dari fase grup. Artinya lolos fase grup itu bukan sesuatu yang istimewa. Tapi sejak 2013 kita belum pernah menjadi juara lagi. Artinya target itu bukan lolos dari fase grup, tapi menjadi juara. Jadi wajar kalau Coach Indra mengatakan bahwa jangan dipuji berlebihan. Ini menjadi sangat penting supaya apa? Psikologis pemain itu terjaga. Mereka tidak boleh euforia, mereka tidak boleh menganggap lawan itu kemudian menjadi biasa saja, tapi mereka harus menghadapi pertandingan demi pertandingan. Yang kedua adalah tidak kemudian melakukan kesalahan-kesalahan kecil seperti yang terjadi menghadapi Timor Leste. Kalau kesalahan error itu ketika menghadapi Timor Leste diulang menghadapi Malaysia, menghadapi Thailand yang tentu secara tradisi mereka punya pemain bagus, akan sangat berbeda situasi, akan sangat berbeda resikonya. Oke, menghadapi Timor Leste kita sangat yakin, kita kebobolan 1 gol kita bisa membalas dengan 5 gol. Kita kebobolan kemudian 2 gol kita bisa melesakkan 6 gol. Artinya bahwa ini bagus, tetapi Malaysia, Thailand levelnya berbeda dengan Timor Leste. Jadi mindset itu menjadi sangat penting bahwa tidak boleh terlena, kemudian tidak boleh melakukan kesalahan kecil, itu menjadi sangat penting ketika menghadapi Malaysia atau kemudian Thailand.